Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Bengkel. Saya sudah di sebelah mobil Xenia. Saya akan memberikan sedikit pengetahuan apa saja yang harus kita periksa di dalam kap mobil ini dan di dalam mobil sebelum kita melakukan perjalanan. Oke ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mobil kita buka menggunakan alarm. Oke. Terus kita buka dulu. Oke, terus kita tarik handle untuk membuka, ada di sini ya. Kita tarik handle untuk membuka, bisa lebih dekat. Di sini handlenya. Kemudian sebelum kita periksa ke depan, sebaiknya kita buka dulu jendela ini. Oke, jendela kita buka. Nah ini kita buka supaya apa? Apabila nanti terjadi sesuatu waktu pintu kita tutup, ini kita bisa mengantisipasi. Oke, kita matikan kembali. Oke, kemudian kita keluar. Kita buka kap mobil di sini. Untuk membuka kap mobil cukup dengan kita angkat. Oke, sini kita masukkan tangan kita. Kita cari di sini ada satu handle yang harus kita tarik ke atas. Nah ini, oke ya, bisa didekatkan Ibu. Ini ya, tadi yang kita tarik itu di sini. Jadi kalau Anda nanti membuka pintu mobil kesulitan, berarti yang rusak ada di sini. Oke, kemudian yang pertama yang akan kita kontrol, yang pertama yaitu air radiator. Radiator di sini bisa kita lihat dekat, ini bisa kelihatan air radiatornya ya. Nah ini bisa kita lihat, berarti air radiatornya cukup. Ada radiator ini apabila kurang di cover oleh siapa? Oleh reservoir. Reservoir itu adalah ini reservoir. Nah ini reservoir. Ini ya bisa kita lihat, kita longok apakah cukup apa enggak. Batasnya ada di sini. Oke ya, batasnya ada di sini. Oke ya. Kemudian lebih dekat lagi kita masuk ke air wiper. Wiper itu apa itu penghapus kotoran yang ada di kaca. Boleh kita lihat juga di sini. Ini airnya juga bisa. Levelnya tidak boleh melebihi ya. Ingat lagi. Oke. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke engine ya. Masuk engine, yang perlu kita periksa untuk engine yang pertama yaitu oil. Nah ini oil dari mesin ini. Oke ya, di sini masih kelihatan penuh, tapi pemeriksaan ini kurang valid. Kita lap dahulu. Oke ya, terus kita masukkan kembali. Oke, kita periksa. Oke, ternyata masih bagus. Oke, kita masukkan kembali. Kemudian hal yang berikutnya yaitu mengenai aki. Aki ini sangat penting ya. Penting apabila kita tidak mengetahui atau kita sudah terjadi perjalanan, ternyata akinya kita habis, kita bisa terjadi kekurangan arus. Kalau Anda tidak bisa melihat seperti ini, Anda bisa buka. Nah bisa buka, bisa Anda lihat dari dalam, Anda getarkan, yaitu kelihatan air akinya cukup atau tidak. Oke ya, minimal Anda bisa lihat, terus Anda tutup kembali. Kemudian ada di sini lebih dari satu. Kita lihat di sini juga, jangan cuma satu lubang. Nah itu juga bisa kita lihat di dalamnya. Oke, kelihatan masih oke. Oke, masih oke, bagus. Kemudian berikutnya rem. Ini oli yang digunakan untuk rem. Nah, rem ini ada levelnya juga harus bagus. Nanti fungsi rem ini ada apa, nanti bisa kami berikan tutorial yang berikutnya. Oke, kemudian kalau semuanya sudah, tinggal kita cek untuk pengencangan linden. Ini sedikit ya mengenai pengencangan linden, apakah lindennya kendor atau apa, bagaimana bisa kita cek. Apabila kendor bisa kita nanti kalau nggak bisa mengencangkan sendiri, kita kencangkan ke mekanik. Yang jelas persiapan untuk touring kita harus persiapan untuk perjalanan harus seperti ini. Oke, ini ya, ini juga sudah oke. Jadi dari sekian ini mungkin sudah cukup ya yang harus kita persiapkan. Kemudian kita masuk ke luar. Di sini ban. Nih ban, berarti tekanan ban ya. Tekanan ban bisa kita pukul, bisa kita tekan dari sini depan, terus mungkin ada yang di sana di belakang, terus ada yang di sebelah sana. Oke ya, itu. Ini kalau gini sudah selesai, nanti bisa kita tutup dahulu. Kita tutup dahulu. Cara menutupnya jangan seperti ini ya. Ini tidak boleh, tapi baiknya nanti ditarik ke atas terus kita tekan ke bawah. Oke. Terus
pemeriksaan yang berikutnya Anda bisa masuk ke kabin ya, bisa masuk ke kabin untuk mobil. Yang pertama yang harus kita periksa yaitu kita kontak dulu dari display speedometer. Nah, bisa lihat display speedometer. Yang pertama di situ kelihatan apa itu airbag atau airbag yang nanti fungsinya apabila kita terjadi benturan akan ada gelembung yang akan menahan kita biar kita selamat. Terus yang kedua di situ ada pemeriksaan untuk handrem. Terus yang berkedip-kedip itu adalah tanda seatbelt. Terus ya ini yang sangat penting sekali, di sini ada gambar aki yang di sini bahwa kalau kita on harus hidup, nanti kalau kita start harus mati sehingga tandanya pengisiannya normal. Kemudian di situ ada tanda oil yang tadi sudah kita periksa kondisi olinya kurang atau apa. Nanti kalau di rem atau di oli yang lain kurang, di situ akan berkedip. Kemudian yang terakhir yaitu tanda engine. Tanda engine ini adalah tanda apabila terjadi kerusakan pada mobil ini ditunjukkan dengan kedipan atau dengan ketukan yang ada di dashboard mil ini. Setelah itu baru kita starter. Kita starter dulu. Pastikan sebelum Anda nyetater ini handle normal loh ya. Handle netral kalau sepeda kalau mobil manual, tetapi apabila mobil otomatis pastikan ini pada posisi P. Oke, kemudian handrem juga sudah ready. Baru kita start dulu. Oke. Setelah kita start, yang perlu kita lihat pertama kali adalah apa? Bahwa tanda yang tadi ada gambar aki itu hilang. Berarti apa? Pengisiannya kita normal. Berarti ini pengisiannya oke. Kemudian kalau tanda seatbelt ini sebelum nanti seatbelt kita pakai juga akan hidup. Terus ini handrem oke. Terus kemudian di mobil yang awal mulai di starter itu pasti RPM-nya naik dulu. Ini bisa kita lihat, bisa kita hidupkan. Nah ini RPM naik. RPM naik ini karena kenapa? Sistem mobil sudah menggunakan EV sehingga untuk starter pertama dia akan naik karena mengondisikan bahwa engine ini temperaturnya belum mencapai titik yang paling baik untuk sistem pembakaran. Oke. Kemudian di situ bisa kita lihat juga tanda yang gambar itu ada tanda F, huruf F dan E ini untuk bensin ya. Kemudian di atas itu ada tanda jam yang sekarang jam 3.51. Kemudian ada odometer atau kilometer mobil ini telah terpakai. Oke ya. Nanti di sini pembelajaran yang sudah kita lakukan ini atau pengetahuan yang kita ketahui ini, nanti sebelum Anda gunakan mobil ini untuk berjalan, usahakan lebih baik bahwa di RPM ini sudah mencapai atau sudah menjadi RPM yang standar, yaitu di bawah 1000. Kalau di atas 1000 ini berarti sebenarnya engine belum begitu siap untuk kita gunakan berjalan. Oke, berarti ini sudah normal. Kemudian yang harus kamu perhatikan sekali lagi, kalau nanti sudah normal, sudah 1000 atau ini apa itu speedometernya itu sudah mencapai 1000, nanti kita bisa hidupkan untuk semua electrical. Ini untuk pengecekan apa? Untuk mengecekkan pengisian. Oke, mungkin bisa di nanti akan kita lanjutkan ya.